Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara merupakan kota terbesar di kawasan Sumatera. Pada zaman dahulu, Kota Medan dikenal dengan nama Tanah Deli dan keadaan tanahnya berawa-rawa kurang lebih seluas 4.000 hektar. Kota Medan merupakan kota yang memiliki ragam suku, budaya, dan agama. Berbagai macam etnis dapat dengan mudah ditemukan di kota ini, termasuk Muslim. Dari total sekitar 2,5 juta penduduknya, sebanyak hampir 65% penduduk Kota Medan merupakan pemeluk agama Islam. Hal tersebut membuat kita dengan mudahnya menemukan berbagai unsur yang terkait agama Islam, termasuk pesantren. Terkait dengan institusi pesantren, sudah lama di kota ini berdiri sebuah pesantren besar bernama Ar-Raudhatul Hasanah. Pesantren inilah yang terkenal di kalangan masyarakat Medan dengan pesantren yang memiliki usaha atau bisnis dengan merek Raudhah. Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah didirikan pada tanggal 18 Oktober 1982. Ide pendirian ponpes ini bermula dari keinginan kuat dari pendirinya untuk menyediakan tempat pendidikan yang layak dalam bidang agama bagi keluarga dan lingkungannya. Keinginan tersebut disambut hangat oleh masyarakat setempat. Hal tersebut dikarenakan sudah sejak lama masyarakat juga berkeinginan mendirikan lembaga pendidikan agama. Bagaimana sejarah berdirinya pondok pesantren ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raudhatul Hasanah bermula dalam sejarahnya dari nol, yaitu dari desa Tiga Binanga, ya, di Tanah Karo, di mana di tahun 70-an mereka adalah para mu'alaf yang masuk Islam, kemudian hijrah ke Medan, ngambil tanah di sini yang kemudian mereka namakan Payabundung. Nah, kemudian dilakukanlah pengajian mingguan ada dan bulanan juga ada. Maka kemudian dari situ mereka inginnya tidak hanya pengajian, ingin punya sekolah Islam lah. Nah, kebetulan saat itu Ustadz almarhum Haji Usman Husni, beliau alumni Gontor tahun 1976, sehingga beliau ngisi pengajian dari sinilah. Kemudian beliau tidak ingin hanya membuat sekolah pendidikan Islam, karena beliau alumni pesantren, mereka ingin mempunyai lembaga pendidikan yang namanya pesantren. Itulah awalnya. Tak lama berselang, dalam sebuah pengajian tafsir di rumah Dr. Haji Mokhtar Tarigan, pada saat itu pun tercetus ide untuk menamai lembaga pendidikan agama tersebut dengan nama Ar-Raudhatul Hasanah atau Taman Surga yang Indah. Harapannya, agar pesantren wakaf tersebut dapat menjadi taman yang indah bagi para pewakif dan pelajarnya. Setelah dibahas, masyarakat pun menyetujui nama tersebut. Sehingga pada tanggal 1 Muharram 1403 Hijriah, dideklarasikanlah pendirian pesantren Tarbiyah Islamiyah Ar-Raudhatul Hasanah. Pada tahun 1986, program Kuliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah atau program pendidikan formal pesantren pun secara resmi dibuka di ponpes ini. Selaras dengan cita-cita pendiri yang menginginkan lembaga pendidikan dengan sistem pesantren, maka pesantren Ar-Raudhatul Hasanah menciptakan lingkungan pendidikan yang terintegrasi dengan masjid dan tempat tinggal para pengasuh dan pendidik dalam satu area, sehingga pendidikan formal, informal, dan non-formal dapat dilaksanakan secara terpadu. Pertama kali awal mula berdiri dan beroperasi, apakah pesantren ini banyak mengikuti dengan sistem pendidikan di Darussalam Gontor? Ya, pesantren ini ya, kalau dibilang 12-13 lah sama Gontor. Karena kita rata-rata alumni Gontor di sini, termasuk saya juga alumni Gontor, sehingga apa yang di sana kita pindahkan kemari, walaupun tidak 100% disesuaikan dengan budaya, kondisi, situasi. Tapi semua kurikulum dan segalanya hampir sama dengan Gontor. Ponpes Ar-Raudhatul Hasanah adalah sekolah pendidikan guru Islam dengan model dan kurikulum mengacu pada Pondok Modern Darussalam Gontor. Kurikulum tersebut merupakan perpaduan antara model sekolah Islam di Padang Panjang dengan model pendidikan pondok pesantren di Jawa. Pelajaran agama, seperti yang diajarkan di beberapa pesantren pada umumnya dilakukan dengan sistem sorogan atau diajarkan di kelas-kelas. Pada saat yang sama, para santri atau santriwati wajib tinggal di dalam asrama dengan mempertahankan suasana kehidupan pesantren. Bagaimana sistem atau program pendidikan dan kegiatan belajar di sini?
Karena tadi di awal sejarah Ustadz Usman Husin adalah alumni Gontor, dia paham betul itu KMI, yaitu Kuliatul Muallimin Islamiyah, artinya lembaga pendidikan pengkaderan guru-guru Islam di masa yang akan datang. Maka tidak serta-merta berdirinya Rotul Hasanah itu ikut KMI, karena itu bebannya persyaratan, guru dan macam-macamnya semua memang belum memenuhi. Tapi ketika jumlah santri mulai banyak, rasanya kita harus menertibkan kurikulum. Nah, karena Gontor adalah tempat kita sekolah dan kita tahu di situ, kita coba untuk mengadopsi kurikulum KMI Gontor menjadi KMI Pesantren Rotul Hasanah. Pada saat pembukaan pesantren pertama kali, siswa yang mengikuti program Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah atau KMI ini hanya berjumlah 9 santri yang tinggal di rumah Ustadz Usman Husni dan 6 orang santriwati yang masih dititipkan di rumah masyarakat atau keluarga Paya Bundung karena belum tersedianya tempat penginapan bagi para santriwati. Namun dengan kegigihan para pengasuh pesantren dan datangnya para guru lulusan Pondok Modern Darussalam Gontor, sistem KMI yang dilaksanakan di Gontor mulai diterapkan. Hal ini berpengaruh positif pada kualitas pendidikan dan jumlah santri atau santriwati mengalami peningkatan. Pelajaran agama dan umum diberikan secara seimbang. Pendidikan keterampilan, kesenian, olahraga, organisasi dan lain-lain juga merupakan bagian dari kegiatan kehidupan santri atau santriwati di pesantren, di samping pendidikan agama pada umumnya. Apa saja fasilitas dan ekstrakurikuler yang ada di Ponpes ini? Kita ini kurikulum itu tidak masuk dari bagian pendidikan yang resmi di kelas atau klasikal, tetapi langsung kita praktekkan. Ya, semua kegiatan yang kira-kira anak mau kemana itu kita arahkan. Maka olahraga, ada basket, ada bola, ada pingpong, ada bulu tangkis. Nah, itu kita buat supaya anak juga ingin, di samping belajar, mereka juga ingin mengembangkan bakat di bidang olahraga. Termasuk juga ada silat pun ada dua, ada karate dan ada tapak suci dan kegiatan yang lain. Nah, saya kira itu fasilitas kalau ada bakat anak itu kita arahkan, kita akses. Semakin kita arahkan bakat di situ, belajarnya semakin serius biasanya. Karena ada yang tidak hilang, kita berikan yang hilang itu sekira itu. Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah KMI sendiri adalah sistem pendidikan formal di pesantren Ar-Rodatul Hasanah Medan, yang merupakan lembaga pendidikan lanjutan tingkat pertama dan menengah yang berbasis pesantren, dengan masa studi 6 tahun bagi tamatan SD atau MI program reguler, dan 4 tahun bagi tamatan SMP atau MTS program intensif. Seluruh santri atau santriwati wajib bermukim dan tinggal di dalam area pesantren dalam suasana kehidupan yang islami, tarbawi dan ma'hadi. Demikian juga dengan guru-guru KMI, semuanya bermukim di dalam area pesantren. Tenaga pendidik di pesantren Ar-Rodatul Hasanah adalah mereka yang bertugas mengemban amanat untuk melakukan transformasi berpikir, bersikap, dan memperkuat moralitas santri atau santriwati dan masyarakat sekitar. Saat ini jumlah tenaga pendidik sebanyak 234 orang. Mereka terdiri dari lulusan S1 dan S2 pada perguruan tinggi negeri atau swasta, baik di dalam maupun luar negeri. Hingga saat ini pesantren Ar-Rodatul Hasanah telah meluluskan lebih dari 3.000 alumni. Sebagian dari mereka telah bekerja di berbagai bidang dan melanjutkan studinya pada berbagai akademi dan perguruan tinggi terkemuka, baik dalam dan luar negeri. Pesantren Ar-Rodatul Hasanah memulai usaha atau bisnis pada tahun 2018 dengan mengembangkan usaha pengolahan air minum dalam kemasan atau AMDK merek Raudah. Setelah itu, pesantren mulai merintis berbagai usaha lain, di antaranya laundry, toko pelajar, Santri Mart,
warung pelajar. Bakery atau usaha roti. Kegiatan usaha yang dirintis tersebut telah memberikan dampak yang signifikan dalam mendukung ekonomi dan keuangan pesantren. Hasil dari usaha selain untuk mendukung biaya operasional pesantren, juga dipergunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pesantren. Selain itu, keterlibatan santri dalam mengelola usaha pesantren dapat membantu melatih jiwa entrepreneur para santri yang dapat diimplementasikan nanti pada waktunya setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren. Bagaimana kegiatan usaha atau unit usaha yang dimiliki pesantren? Seperti yang kita lihat di sini bahwa santrimat ini mereka yang mengelola, mereka yang berbelanja, mereka yang menjualkan, mereka yang melaporkan hasilnya kepada pesantren. Jadi kita minta pertanggungjawaban mereka, kemudian kita didik mereka untuk berusaha sehingga mereka nanti bisa menjadi entrepreneur ke depannya. Gitu. Apa saja produk hasil produksi yang dihasilkan oleh pesantren? Di pesantren Rodotul Hasanah ini ada namanya usaha milik pesantren yang menaungi 3 seksi. Yang pertama adalah seksi PAB atau PAB kita sebut di sini, yaitu pemberdayaan aset pesantren. Itu menaungi wartel, LM3, KP, dapur produksi, laundry, mes, fotokopi, Rodoh Press, dan warung Rodotul Hasanah. Kemudian yang kedua adalah seksi usaha OPRH yang meliputi toko pelajar, warung pelajar, laundry, santrimat, kemudian jahit atau sol. Kemudian yang terakhir adalah UPT, pengembangan usaha luar pesantren yang meliputi 2 unit, yaitu Rodoh Bakery dan Rodoh Water. Target pasar atau konsumen dari produk yang dihasilkan pesantren diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan dari kalangan internal pesantren, santri atau santriwati, wali santri pondok pesantren, alumni pesantren, jejaring alumni, dan juga masyarakat umum. Berapa volume perdagangan setiap hari dan digunakan untuk apa hasil dari usaha tersebut? Kalau volume penjualannya untuk Rodoh Bakery itu hari ini karena kita masih menjual untuk internal kita saja 300 sampai 500 piece lah dalam satu harinya putra-putri. Tapi dalam pendapatan secara keseluruhan tentu itu akan kita putar kembali untuk melanjutkan memutar usaha itu. Kemudian sisanya tentu kita serahkan ke pesantren. Kemudian ketika kita membutuhkan sesuatu nanti kita anggarkan kembali untuk kita cairkan dari pesantren. Seberapa besar kontribusi hasil usaha pesantren untuk membiayai keuangan pesantren? Ditanya tentang peran berapa persen dari usaha ini untuk anggaran pesantren, itu berkisar 5%. 5% yang bisa masih diberikan oleh unit usaha ini ke pesantren untuk menalangi anggaran pesantren secara keseluruhan. Dalam menjalankan aktivitas usaha agribisnisnya ini, pihak pesantren selain berkolaborasi dengan memberdayakan masyarakat sekitar dan para santri, juga telah memperoleh banyak dukungan positif dari banyak pihak. Seperti pemerintah, baik provinsi maupun pemerintah daerah setempat, lembaga pendidikan menengah dan tinggi, Bank Indonesia, serta pihak swasta dan instansi lainnya. Apakah ada bentuk kegiatan kolaborasi atau pemberdayaan yang bekerja sama dengan pihak, lembaga, atau otoritas? Ya, alhamdulillah salah satu yang tanda kutip mendongkrak ekonomi kita meningkat agak cepat itu bantuan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia telah banyak memberikan bantuan kepada kami. Ya, ada 3 kali bantuan kalau nggak salah. Pertama mereka memberikan bantuan untuk laundry, itu pertama kali.
mereka juga membantu untuk pabrik air, ya. Rodoh Water namanya, itu pun sangat antusias. Yang terakhir, alhamdulillah BI juga membantukan kita untuk mengembangkan makanan dalam bentuk roti. Ya bisa membantu secara ekonomi, paling tidak ya mendoakan biar roti maju. BI juga tentu insya Allah akan maju. Kerjasama dengan pesantren lain untuk pengembangan kemandirian ekonomi pesantren lain. Alhamdulillah, beberapa minggu yang lalu memang kebetulan inisiatif saya ya untuk mengumpulkan pimpinan-pimpinan pesantren se-Sumatera Utara, khususnya memang untuk mengembangkan ekonomi, karena mereka ada yang masih baru berdiri, ada yang sudah berkembang kecil. Kita ingin membantu secara ekonomi, baik untuk mengembangkan pesantrennya atau mungkin untuk kesejahteraan para guru. Itu luar biasa, sedang kita kembangkan juga. Berbagai kegiatan kolaborasi tersebut tidak hanya turut memberikan dampak bagi kemajuan usaha pesantren setiap tahunnya, tetapi juga bagi para warga di sekitar pesantren. Sebagai contoh, pada tahun 2019, pesantren ini menjadi pesantren pertama yang menggunakan transaksi pakai e-money di Sumatera dan di luar Jawa. E-money tersebut kedepannya dapat digunakan untuk semua transaksi di pesantren ini, seperti untuk pembayaran uang sekolah, belanja makanan, dan sebagainya. Ya alhamdulillah, saya kira dengan semakin majunya Rodoh, secara sistem pendidikannya, saya kira sistem yang lainnya juga harus kita perbaiki, kita terus evaluasi. Sehingga alhamdulillah sistem pembayaran dengan digital itu sangat membantu, baik membantu pesantren dan juga membantu orang tua. Itu juga orang tua sangat senang akan mereka mengirimkan uang tidak susah-susah lagi harus melalui anak, melalui siapa. Dan kita pun guru-guru yang kita tugaskan di bagian administrasi pun secara otomatis mereka tidak banyak tugas lagi karena uang sudah masuk. Kita pun lebih safety lah semua keuangan kita itu. Artinya sangat bermanfaat sekali bantuan itu. Apa harapan pesantren ke depannya terkait pengembangan pesantren dan usaha pesantren itu sendiri? Karena kita selalu mengevaluasi ya apa kekurangan kita, dan kita selalu berbicara apa yang kita bisa lakukan untuk kemajuan pesantren Rodoh Hasanah yang akan datang untuk umat tentunya. Maka secara untuk pendidikannya kita terus mengkader. Nah, itu mungkin salah satu untuk meningkatkan kualitas pesantren dengan guru juga berkualitas, pesantren berkualitas, dan saya yakin santri-santriwatinya pun akan meningkat kualitasnya. Nah, sementara secara ekonomi kita sangat menginginkan bahwa ekonomi pesantren keluar untuk masyarakat, sehingga saya kira itu lebih akan meningkatkan percepatan ekonomi pesantren, sehingga tanah yang masih kosong dan kebutuhan-kebutuhan membangun sekira banyak dari situ kita berharap untuk kita kembangkan ekonomi pesantren dan pengembangan pesantren, sehingga ketika kita ingin meningkatkan kualitas santri, tentu pembangunannya, tentu ekonominya sama-sama kita tingkatkan. Itulah yang harapan kami bersama-sama untuk kedepannya.